Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Arif Satria, saya mahasiswa semester 5 manajemen, akan membantu kalian dalam asistensi kali ini. Asistensi untuk mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Baik, langsung saja kita mulai pada soal pertama ya. Pada soal pertama bisa kita lihat di sisi sebelah kiri. Tabel berikut ini menunjukkan besarnya harga saham closing price harian dan besarnya dividen yang diterima investor saham perusahaan PT Harkat Manusia pada tahun 2022. Datanya seperti ini. Berdasarkan data-data tersebut, saudara menentukan besarnya capital gain or loss dan dividend yield, return, dan risk perusahaan tersebut. Nah, cara kita pertama menghitung dulu capital gain ya. Capital gain. Nah, di sini capital gain or loss dan dividend yield. Rumus dari capital gain adalah PT min PT min 1 dibagi PT min 1. PT min 1 di sini bukan berarti PT dikurangi 1 ya. Tapi PT ini adalah hari ke. Sedangkan PT min 1 adalah hari sebelum PT. Misal PT adalah hari Selasa, maka PT min 1 adalah hari Senin. Nah, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke pengerjaan. Capital gain or loss hari kedua. Kenapa hari kedua? Karena di sini kita tidak punya data hari ke-0, alias data dimulai dari hari pertama. Kan kita nggak tahu ya hari ke-0 itu harga closing price sahamnya berapa gitu. Jadi kita mulai pada hari kedua. Hari kedua, 700 dikurangi 675 dibagi 675. 700 ini harga PT ya, PT yang hari kedua, saham kedua. PT Men 1 hari pertama, nah, dibagi 675 sama dengan 0,037 atau 3,7%. Begitu juga untuk hari ketiga, 950. Ya, 950 di sini juga 950 dikurangi 700 karena hari kedua 700 dibagi dengan 700. Ketemulah 0,357 atau 35,7%. Hari keempat juga sama, 1050 minus 950 dibagi, ini 950 ya, agak tipu. Ya, ini bisa dikoreksi, ini 950. Sebentar. Ya, anggap aja kelihatan ya, 950. Terus kita lanjut ke dividend yield. Ya, dividend yield, rumusnya adalah DT. DT ini dividen ya, dividen ke hari ke T dibagi dengan PT min 1. Kita mulai lagi pada hari kedua. Alasannya sama ya, karena hari ke-0 itu kita tidak punya datanya. Hari kedua, dividen yield adalah 75 dibagi dengan PT min 1, 675. Sama dengan 0,1 sama dengan 10%. Dividen yield hari ketiga juga sama, 75 per 100, 75 per 700 sama dengan 0,107, 10,7%. Hari keempat adalah 7,8% dan hari kelima adalah 7,1%. Gitu. Nah, ini sudah selesai ya untuk yang pertama atau yang A. Kita masuk ke yang B, return dan risk saham. Return dari saham rumusnya mirip ya sama yang pertama, cuman di sini ditambahkan dengan DT atau dividennya. Rumusnya PT min 1 plus DT dibagi dengan PT min 1. Sama kita mulai pada hari kedua, 700 sesuai yang di sini ya, 700 min 675 plus 75 dibagi 675 sama dengan 14,8%. Pada hari ketiga juga sama, 950 min 700 plus 75 per 700
sama dengan 39,2%. Begitu sampai ke hari kelima, hasilnya 4,7%. Lalu resiko. Ya, ini ada rumusnya adalah akar sigma N I sama dengan 1. Mungkin bisa saya zoom. Dalam kurung RI, Return on Investment, dikurangi return rata-rata, dikuadratkan, dibagi N-1. Nah, di sini kita sudah punya info RI, ya dari yang atas ini nanti, RI. Nah, kita tinggal mencari R kuadratnya. Maaf, R-nya, R bar. Mencari rata-rata R-nya. Rumusnya adalah ini ditambahkan semua R1 sampai R. Ini R4 ini, R5 dibagi dengan 4. Ini ya, return-returnnya kita tambahkan semua. Oh, ditambahkan komanya ya, 0,148, 0,392, 0,184, 0,047. Nah, ini ya, kita tambahkan semuanya. Lalu kita bagi 4, ketemulah 0,192. Gitu. Lalu kita masukkan ke rumus standar deviasi atau RASE-nya. Akar, ya, ini 0,148. Kita dapat dari sini tadi. Ya, dari yang atas ini ya, 0,148. Dikurangi 0,192. Lalu dikuadratkan. Ditambah 0,392. Ini kita masukkan kembali. Dikurangi 0,192 dikuadratkan ditambah ini yang ini 184 dikurangi 192 dikuadratkan tambah 0,047 kurangi 0,192 dikuadratkan. Lalu kita bagi dengan 4 dikurangi 1. Ketemu hasil akhirnya adalah 0,144. Ini yang akar ini ya, akar. Ini yang dalam dibagi dulu. Jangan diakar dulu baru dibagi, tapi dibagi dulu baru diakar. Ketemulah 14,4%. Lalu kita masuk di nomor 2. Nomor 2 ini kita diminta mencari, ini agak banyak ya nomor 2 ya. Expected return untuk masing-masing saham, varian, standar deviasi, coefficient of variation, expected return, kovarian, varian dan standar deviasi portofolio, lalu memberikan interpretasi. Ya, kita masuk. Yang pertama kita mengerjakan expected return. Expected return, ini kita tabel ini ya, kita tulis dulu. Probabilitas, yang ini probabilitas. PT TN, ini saya singkat ya, Telaga Nabi menjadi TN. PT TN. Lalu PT KI, Karunia Ilahi, ya kita tulis probabilitas dari masing-masingnya. 0,20 dapat dari mana? Dapat dari soal yang ini ya, bawah-bawah ini. Kita masukkan sini semua, 0,20, 0,25, dan seterusnya. Lalu kita masukkan PT Telaga Nabi. RTN ini return. Return untuk Telaga Nabi. Return untuk Telaga Nabi kita juga masukkan ya dari sini. Kita dapat dari soal juga, dari tabel soal 0,035 sampai 0,192. Ya, saya tulis juga. PTKI juga sama, 0,025. Kita tulis sampai 0,265 ya. Lalu yang sebelahnya kita tambahkan tabel baru. Kita bikin 2 tabel baru. Isinya apa? Isinya adalah perkalian, ya, perkalian antara return dengan probabilitas. Saya ulangi ya. Perkalian antara return dengan probabilitas. Pertama kita mengerjakan untuk return Telaga Nabi. Return Telaga Nabi dikalikan dengan probabilitasnya. 0,0035 dikali dengan 0,20. Ketemu 0,007. Lalu untuk RKI dikalikan PT-nya juga 0,0025 dikali dengan 0,2. Saya ulangi ya. 0,0025 dikali 0,20. Begitu juga yang bawah-bawahnya. Setelah kita kalikan semuanya ya, PT dengan, maaf,
return dengan PT-nya pada masing-masing saham. Ini sudah kita kali, sudah kita kali, sudah kita kali, sudah kita kali, sudah kita kali. Sebelah sini juga kita kali. Lalu kita jumlahkan masing-masingnya. 0,07 tambah 0,1625 sampai ke bawah. Ketemulah 0,7915. Lalu pada RKI juga 0,005 kita tambahkan 0,2125 sampai 0,053. Ketemulah 0,3155. Lalu kita masuk kepada rumusnya ini ya. Expected return investment sama dengan sigma N, T sama dengan 1, R, I ke hari ke T ya, ini maksudnya ya, T itu hari ke T, dikali PI atau probabilitas hari ke T. Nah, ini sebenarnya sudah jadi ya. Nah, ketemu expected return kita 0,7915 dan 0,3155. Jadi kan sama ya, RI kali PT. Ya kan? Ini R kali P, lalu kita jumlahkan, nah gini ketemu langsung. Gitu. Lalu kita masuk ke varian, standar deviasi, coefficient of variation. Pertama mohon maaf, pertama varian. Varian dinotasikan sebagai theta kuadrat. Theta kuadrat sama dengan sigma N, T sama dengan 1, dalam kurung, RIT dikurangi ERIT dikuadratkan dikali PT. Kita hitung dulu. Varian untuk PTTN, varian untuk PT Telaga Nabi, theta kuadrat sama dengan 0,0035. Ini dapat dari mana? Dapat dari soal. Ini ya, 0,0035 yang ini sebelah kiri. Ya, kita masukkan sini semuanya. Kita kurangi dengan 0,7915. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari perhitungan kita yang atas ini tadi. Ya, yang ini tadi. Nah, ini kita masukkan set. Tuh, ini kita masukkan ke sini. Ya, dimasukkan ke sini. Yang sebelah kiri itu dapat dari sini. Ya, ini kita masukkan sini. Begitu ya. Oke. Lalu kita PT-nya, PT ini kan probabilitas ya. Probabilitas itu kita sama dapat dari soal juga. Yang ini probabilitas di tabel sebelah kiri. Lalu kita masukkan sini ya, masukkan sini. Ya, 0,2, 0,5, dan seterusnya. Lalu kita kali pada masing-masing ya. Ini kita hitung, ketemu ini 0,124188. Ini juga ketemu Ian, sekian, sekian, sekian. Lalu kita jumlahkan. Ketemulah varian untuk PT Telaga Nabi adalah 0,480139. Gitu. Terus kita masuk kepada PTKI. PTKI rumusnya juga sama ya tadi ya. Nah, ini kita mau memasukkan yang ini 0,0025. Yang ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan, kita masukkan, kita masukkan, kita masukkan. Terus sama probabilitas. Probabilitas yang ini kita juga masukkan sisi sebelah sini ya. 0,20 dan seterusnya. Lalu kita memakai itu yang varian untuk PTKI. Nah, yang ini 0,3155. Ya, ini kita masukkan yang ini. Nah, ini masuk ke sini 0,3155. Oke ya. Kita hitung sekian, 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 sekian.
Kita jumlahkan, ketemulah varian untuk PTKI adalah 0,044031. Lalu kita masuk pada standar deviasi. Standar deviasi ini sederhana ya. Kita tinggal mengakarkan perhitungan kita varian-varian ini ya. Yang ini variannya kita akarkan. Pertama kita mengakarkan untuk menghitung standar deviasi untuk PTTN 0,480139 dari sini ya. Nih 0,480139. Ketemulah ini. Lalu yang standar deviasi untuk KI kita juga ini ketemu ya. Hasilnya 0,209835. Lalu kita masuk kepada coefficient of variation ya ini, variation, bukan variabel. Coefficient of variation rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan expected return. Standar deviasi kita sudah cari di sini ya. Kita masukkan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya, begitu juga yang bawah. Kita masukkan ke yang sini. Udah ya. Terus expected return atau ERI-nya tadi kita ambil dari sini 0,7915 dan 0,3155. Nah, kita masukkan di sini, ketemulah ini. Nah, setelah ketemu CV, coefficient of variation, kita mengerjakan expected return, portfolio, dan covariant. Expected return portfolio, ya, rumusnya adalah sigma N I sama dengan 1 WI ERI sama dengan W untuk telaga Nabi, RTN telaga Nabi juga, ditambah WKI dan RKI. Nah, di sini muncul W. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu W? W adalah proporsi. Proporsi itu maksudnya gimana? Portofolio itu berisi lebih dari satu saham. Sedangkan di sini kasusnya adalah kita ada dua saham, PT Telaga Nabi dan PT Karunia Ilahi. Nah, proporsi adalah bagaimana kita membagi uang kita untuk masuk ke saham-saham tersebut. Misal kita punya 100 juta. 100 juta ini kita masukkan berapa ratus, berapa puluh. Misal kita punya 100 juta, saya masukkan 50 juta ke PT Telaga Nabi dan 50 juta ke PT Karunia Ilahi. Gitu. Jadi maksudnya proporsi itu gitu. Jatah masing-masing saham. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat kita tidak memiliki W-nya tidak diketahui. Nah, bisa kita cari di sini tidak ada proporsi, proporsinya nggak ada, ya proporsi nggak ada. Nah, kalau kalian menemui kondisi seperti ini, proporsinya nggak ada nih. Kita menggunakan asumsi karena di sini cuma ada dua saham, jadi kita mengasumsikan bahwa kita menginvestasikan uang kita 50%, 50%. 50% ke PT Telaga Nabi, 50% ke PT Karunia Ilahi. Misal kita punya 100 juta, kita investasikan 50 juta ke PT TN, Telaga Nabi, dan 50 juta ke PT Karunia Ilahi. Begitu. Itu kalau kita nggak di soal tidak diketahui W atau proporsi. Kalau di soal diketahui W atau proporsinya berapa, kita pakai yang di soal. Misal di soal diketahui W untuk Telaga Nabi 20% dan W untuk Karunia Ilahi adalah 80%, maka kita pakai yang di soal. Karena yang di soal tidak ada, maka kita pakai asumsi. Ya, lalu masukkan, langsung saja ya. Expected return sama dengan 0,5, dapat dari sini ya 50%. 50% sama dengan 0,5 kalau kita desimalkan. Nah, ini masuk sini. Ini juga W 50%. Masuk sini. 0,7915 kita tadi sudah bahas ya, dapat dari expected return. Dan ini juga 0,3155 dapat dari expected return. Bisa dilihat di atas tadi. Ingat ya, dapatnya dari mana tadi?
0,7915. Ini ya dapat dari sini. Jangan sampai lupa ya. Nah, lalu kita hitung. Ketemulah 0,5535. Lalu kita mengerjakan kovarian. Kovarian untuk telaga nabi dan karunia ilahi. Rumusnya adalah sigma return telaga nabi ya RTN T dikurangi RTN dikali RKI T min RKI dikalikan dengan PT probabilitas. Ya lalu kita masukkan, ini dapat dari mana? Dapat dari soal lagi ya. Jadi kalian harus peka ya. RTN itu dapat dari soal. Kalau ERTN itu dapat dari perhitungan kita yang di atas-atas tadi. Ya, ERTN dapat dari masing-masing ini ya. Nah, dari soal RTN RTN kita dapat dari ini PT Telaga Nabi ya kita masukkan. Lalu RKI dari sini kita masukkan sini juga. Ini dapat dari perhitungan di atas. Ini juga dapat dari perhitungan di atas. Ini perhitungan di atas. Ini perhitungan di atas tadi. Nah, ketemulah ini. Setelah kita hitung semua, kita jumlahkan masing-masingnya. Gitu. Kita jumlahkan, ketemulah kovarian untuk TN dan KI adalah 0,13744. Lalu kita masuk pada yang D, varian dan standar deviasi portofolio. Varian dan standar deviasi portofolio. Varian sama dengan WTN kuadrat dikali varian RTN di plus WKI kuadrat dikali var RKI ya ditambah 2 WTN kali WKI dikali kovarian RTN RKI. Begitu. WTN kita dapat dari atas tadi ya proporsi yang 50%. Kita masukkan 0,5 dikuadratkan var RTN ini 0,480139. Ini dapat dari atas juga ya, yang varian tadi. Ini ya, 0,480139. Begitu juga yang var RKI. Kita dapat dari atas juga. 0,44031. Lalu kita kita tambahkan dengan 2 kali 0,5 kali 0,5 dikali kovarian RTN RKI. Dari sini ya, kovarian TNKI. Kita masukkan sini. Ketemulah 0,298832. Lalu standar deviasi sama dengan akar varian dari ini. Akar ini ya. Akar varian return portfolio. Akar 0,298832 ketemulah 0,546655. Jadi begitu. Lalu untuk interpretasi sebentar. Ya, untuk interpretasinya, kita lihat dari perhitungan-perhitungan kita di atas, kita dapat diketahui bahwa kedua saham memberikan return dan risiko yang seimbang pada tiap-tiap kondisi ekonomi. Ya, begitu. Saya rasa cukup ya untuk asistensi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sukses untuk UTS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.